kembali menyaksikan Patroli bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di siang hari ini. Pemirsa, anak kerap jadi pelampiasan amarah ayah tiri tatkala bibit pertikaian tengah membara. Tak hanya sisakan luka ataupun trauma, konflik antara anak dengan ayah tiri kerap berakhir nestapa. Nyawa pun terbuang sia-sia. Seolah tak ada habisnya, cara keji dipilih sejumlah ayah tiri tatkala tengah dirundung pertikaian dengan anggota keluarga. Seperti yang terjadi di desa Gombolirang, Banyuwangi, Jawa Timur, di mana seorang bocah siswa kelas 4 SD tewas dianiaya ayah tirinya. Jasad korban tergeletak di kamar mandi rumah, ditemukan pertama kali oleh ibunya. Peristiwa ini pun sontak menggemparkan kerabat dan tetangga. Hasil otopsi menunjukkan korban tewas kehabisan oksigen akibat dianiaya tersangka. Usai diamankan polisi, tersangka yang berprofesi sebagai buruh pabrik triplex itu mengaku tega menganiaya anak tirinya karena panik. Saat itu ia terpergok mencuri pakaian dalam milik ibu korban sebagai syarat ritual kedukun. Ya, ritual itu yang dianggap sebagai solusi permasalahan rumah tangga yang tengah dihadapinya. Sempat ada persiapan yaitu mematikan bola lampu yang memang alasannya mencari pakaian dalam dari istrinya. Tetapi pada saat bertemu dengan korban langsung dilakukan pembunuhan, dicekik dan dibekap oleh bandit. Kisah keji orang tua tiri di Banyuwangi, Jawa Timur itu baru satu cerita. Setali 3 uang, aksi keji pria yang habisi nyawa anak tiri juga terjadi di Desa Nagari, Ampang Kuranji, Darmasraya, Sumatera Barat. Korban kehilangan nyawa dengan luka di kepala dan dada akibat ulah ayah tiri yang tak mampu mengendalikan emosi. Usut punya usut, orang tua sambungnya itu murka lantaran korban menunjukkan lokasi persembunyiannya saat ditagih utang oleh debt collector. Pengakuan tersangka semakin membuat keluarga korban geram. Betapa tidak, selama ini korban yang masih pelajar SMA ikut banting tulang, bekerja serabutan untuk bantu bayar cicilan utang ayah tirinya. Ya, pertikaian antara anggota keluarga yang bukan saudara tak muncul begitu saja. Cara-cara kekerasan yang dipilih ayah tiri bisa jadi karena adanya relasi masa lalu yang tidak aman, sehingga kembali diterapkan kepada anaknya. Si ayah sambung ini juga punya relasi masa lalu yang tidak aman. Artinya bisa saja dia dididik dengan pola kekerasan dalam keluarga. Sehingga bagi si ayah ini ketika dia sudah jadi dewasa, yang dianggap normal adalah cara-cara kekerasan. Emosi makin tak terkendali, tak kalah tumpukan masalah hanya dipendam, tak diselesaikan. Adanya tekanan-tekanan secara finansial, stres dalam bentuk pekerjaan, atau juga mungkin dengan pasangan itu sendiri. Nah, kalau seseorang itu banyak sekali stres yang dialami, tapi dia nggak mampu untuk mengatasi, seringkali itu muncul dalam bentuk kekerasan. Untuk itu, sebagai langkah awal menjadi ayah sambung yang baik, bisa dimulai dengan membangun empati dan komunikasi. Yang pasti mereka harus mengamankan hubungan dulu. Jadi jangan terlalu memaksa juga, tetapi memastikan hubungan ini bisa terjalin berdasarkan kepercayaan. Bila mana hubungan emosional telah terbentuk antara anak dan ayah tiri, peran ayah tiri bisa menjadi orang tua pengganti yang menyayangi tanpa harus menyakiti. Tim Liputan melaporkan.